Ya, terima kasih Pak Gembala. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali hari ini kita morning worship kembali. Nah, tema sharing firman Tuhan hari ini adalah memandang dari sudut pandang ilahi. Nah, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, di dalam kekristenan kita itu tidak luput dari persoalan. Baik masalah pekerjaan, rumah tangga, masalah kesehatan, dan masalah apapun juga. Nah, nanti pada akhirnya ada anak-anak Tuhan, ada beberapa tipe. Ada tipe yang tetap setia sama Tuhan, malah semakin kuat juga ada. Ada tipe yang di dalam perjalanan kehidupannya itu banyak menggerutu, banyak menyalahkan Tuhan, dan banyak menyalahkan orang lain. Dan ada juga anak-anak Tuhan yang kehidupannya terus bertumbuh. Ada juga anak-anak Tuhan yang kehidupannya itu stagnan, atau ada yang mengalami kemunduran gitu. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, itu ada orang-orang yang masih setia dan ada juga yang kok misalnya nih kita tanya, kok kamu nggak pernah datang lagi ya, misalnya ke KUL atau nggak pernah kelihatan lagi ya gitu. Nah, nanti ada beberapa alasan yang nggak pernah datang. Ya Pak, banyak masalah, ada ini gitu. Ya, kita juga beberapa pernah mendengar ya, beberapa mundur karena kecewa ya. Nah, apa yang menyebabkan ini? Itu salah satunya karena sudut pandang gitu. Bagaimana kehidupan kita, bagaimana kita memandangnya, itu sangat penting. Secara umum ada 3 macam sudut pandang. Yang pertama itu sudut pandang yang ditanamkan oleh iblis gitu, atau sudut pandang yang dari iblis. Ya, kita tahu kalau dari iblis itu yang dilihatkan itu yang jelek-jelek aja tentang Tuhan gitu, bahwa Tuhan itu Tuhan gini, sehingga orang itu jadi kecewa sama Tuhan. Sesuatu yang tanpa harapan gitu. Lalu yang kedua, sudut pandang manusia, yaitu mengandalkan pemikiran kita sendiri. Kalau pikiran kita cenderung negatif, lalu kita akan berpikir bahwa Tuhan itu punya tujuan yang tidak baik. Saya itu tidak bisa maju di dalam Tuhan. Namun sebaliknya, kalau kita mengandalkan pikiran kita sendiri, kita terlalu positif dengan kekuatan sendiri nanti jadinya. Lalu kita berpikir, saya bisa dalam tanda kutip nih, tanpa Tuhan. Saya bisa karena ya memang saya pintar. Nah, itu dia, mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Dan yang ketiga, itu sudut pandang ilahi. Bagaimana kita memandang dari cara Allah memandang. Bagaimana kita memandang dari cara Tuhan memandang. Jadi pada intinya, persoalan atau masalah besar atau kecil itu relatif. Relatif itu tergantung dari sudut pandang mana yang kita pergunakan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingat kembali, setiap kali kita mengalami persoalan atau setiap kali kita mendapatkan berkat, itu di dalam pikiran kita itu pasti ada yang namanya itu kalau saya sebut skenario, atau ada filmnya gitu, film yang muter. Nah, tadi itu film mana yang kita putar di dalam menanggapi persoalan itu. Ya. Nah, yuk kita akan belajar sama-sama ini di dalam Kisah 12 pengintai. Ya, di dalam Bilangan. Nanti kita akan buka ya. Nah, pada waktu itu bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa itu sudah ada di padang gurun Paran. Nah, nantinya mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Ya, tanah perjanjian gitu. Namun sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian, itu Tuhan mengutus Musa, ya. Tuhan mengutus Musa untuk kamu memilih 12 pengintai dari setiap suku untuk mengintai Kanaan, untuk lihat bagaimana penduduk negeri itu, untuk melihat bagaimana kondisi negeri Kanaan itu, bagus atau tidak, seperti itu. Ada 12 pengintai di dalam kitab Bilangan. Namun setelah 40 hari mereka mengintai ke sana, mereka terbagi menjadi 2. 10 pengintai, dan sisi yang satu lagi adalah Yosua dan Kaleb. Ya, jadi 10 berbanding 2. Yuk kita akan lihat bagaimana sudut pandang mereka masing-masing. Kita akan buka di dalam Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata,
kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, ini sudut pandang mereka ini, ya. Juga ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, perhatikan. Lalu kita akan lihat dulu bagaimana sudut pandang Yosua. Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Nah, tadi simpan di dalam pikiran kita ya, bagaimana sudut pandang 10 pengintai. Nah, sekarang Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Nah, tetapi, nah ini dia ya, saya paling suka kan dengan kata tetapi ya, karena membedakan gitu ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Perhatikan kata tetapi gitu, dan kata termasuk. Nah, artinya Yosua dan Kaleb itu termasuk di dalam rombongan yang sama. Mereka 12 pengintai. Mereka melihat hal yang sama. Mereka lihat negeri Kanaan, yang mereka lihat secara fisik itu sama yang mereka lihat. Persis yang mereka lihat. Demikian juga dengan kehidupan kita di dalam kekristenan kita. Ya, semua kita itu mengalami persoalan. Tentu persoalannya berbeda-beda, tetapi yang sama adalah bahwa kita mengalami persoalan gitu. Ya, kadang-kadang kita mengalami persoalan yang sama pun nanti hasilnya respon kita juga akan berbeda, Bapak Ibu. Ya. Yuk, saya lanjutkan ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Nah, beda kan? Kalau tadi, wah itu negeri yang memakan penduduknya, seperti ini, bahaya intinya gitu. Tapi apa kata Yosua dan Kaleb? Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Nah, perhatikan ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oke, beda ya kalau Bapak Ibu lihat ya. Nah, kita lihat bedanya. Kita bedah satu-satu. Ya, kita kembali lagi ke sini tadi, ke sudut pandang orang-orang. Perhatikan. Ya, ayat 31. Tetapi orang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, perhatikan ini. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Lebih kuat daripada kita. Mereka itu memandang dengan sudut pandang mereka sendiri, memandang, mereka ngukur dan mereka melupakan Tuhan. Mereka hanya bersandar pada kekuatan dan pemikiran mereka sendiri. Beda. Mereka lebih kuat daripada kita. Lalu hasilnya apa? Ayat 32. Negeri yang kami lalui adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wah, malah bilang mereka itu orang-orang raksasa. Kami seperti belalang. Nah, beda. Karena awalnya apa? Ayat 31 ini. Mereka lebih kuat daripada kita, mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, lalu apa kata Kaleb dan Yosua tadi? Ayat 6 sampai 8. Oke, kita lihat di dalam ayat 8. Nah, ini yang menarik nih. Jika Tuhan berkenan kepada kita. Nah, dia mulai ayat 8 dengan itu. Ya, tidak dengan kekuatan sendiri. Dan Yosua dan Kaleb tidak ngukur gitu loh. Tidak ngukur saya sanggup apa enggak, bangsa Israel ini mampu apa enggak, bangsa Kanaan itu penduduknya raksasa apa enggak, gitu loh. Ya. Nah, saya mau tanya pada Bapak Ibu. Jawab dengan hati. Yosua, Kaleb dan 10 pengintai yang lain itu sama-sama masuk ke tanah Kanaan, betul ya?
Nah, ketika 10 pengintai itu melihat bahwa penduduk Kanaan itu orang-orang raksasa, mereka tinggi besar, itu benar nggak secara jasmani? Benar. Yang Kaleb dan Yosua lihat sama enggak bahwa penduduknya itu raksasa juga? Sama. Yang dilihat sama. Kita juga sama dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita mengalami persoalan yang Tuhan izinkan. Tetapi misalkan ada dua orang anak Tuhan menghadapi persoalan yang anggap saja sama persis. Nanti yang satu bisa mundur, kecewa sama Tuhan, terus mundur, enggak mau melayani lagi dan enggak mau dekat lagi sama Tuhan. Atau aku milih ateis. Wah, oh itu teman saya tuh kemarin baru ada diskusi di grup WhatsApp komunitas rohani. Wah, aku nyaris jadi ateis karena kecewa dengan pemimpin saya, kayak gitu. Ya. Dua orang itu satu kalau menghadapi persoalan yang sama misalnya akan kecewa, mundur bisa, tawar hati. Lalu yang orang yang satu lagi itu tetap kuat, bisa menjalani hari-hari dengan penuh sukacita. Lalu kalau kita pikir gitu, apa yang menyebabkannya? Apa dia tidak punya masalah? Nah, sebenarnya tidak juga. Masalah sama, bisa jadi masalah sama-sama besar. Tetapi yang membedakan adalah ini, Kaleb dan Yosua. Itu dia tidak memulai dari kekuatan diri sendiri. Dia tidak peduli aku sanggup apa enggak. Dia tidak peduli masalah itu besar apa enggak. Jadi masalah itu besar apa tidak itu relatif. Masalah itu besar apa enggak itu tidak tergantung pada kita. Itu tergantung pada bagaimana kita memandang. Itu tergantung pada masalah itu kita bawa kepada siapa. Contoh, misalnya kita punya handphone. Handphone itu rusak. Nah, masalah besar nggak buat kita? Tergantung. Kalau bagi saya, itu masalah besar. Mengapa? Karena saya bukan teknisi handphone. Kalau rusak, saya nggak bisa memperbaikinya. Tetapi, bagi tukang servis handphone, masalah besar nggak? Enggak. Betul nggak? Nah, bagi saya, kalau handphone rusak, itu bisa jadi tidak akan jadi masalah besar. Karena saya tahu, saya akan bawa kemana itu handphone. Bawa ke tukang servis handphone. Demikian juga dengan kehidupan kita. Bukan persoalan, bukan masalahnya adalah besar kecilnya masalah. Tapi masalahnya adalah, persoalannya adalah, masalah itu kita mau bawa kemana? Kita mau bawa ke siapa? Gitu loh. Ya, pada sharing firman di Morning Worship sebelumnya kan, kita datang kepada Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan. Betul kan ya? Ya, jadi bukan masalah besar kecilnya masalah itu sendiri, tetapi adalah masalah itu kita bawa ke siapa? Masalah itu kita bawa datang ke siapa? Tentu datang kepada Tuhan. Nah, jadi mulai hari ini kita bisa seperti Kaleb dan Yosua. Ya, kita menghadapi persoalan sebesar apapun, kita bilang, jika Tuhan berkenan kepada kita. Perhatikan, jika Tuhan berkenan. Nah, perkenanan Tuhan itu penting. Dan mulai dari sini ya, semua karena Tuhan. Maka Ia akan membawa kita. Jadi membawa kita masuk siapa? Kaleb dan Yosua bilang apa? Tuhan. Kalau 10 pengintai, mereka lebih kuat daripada kita. Jadi tidak mampu. Perhatikan ya, bedanya ya. Oke, nah ini sangat penting sekali. Satu lagi saya berikan ilustrasi. Ini mengenai Daud dan Goliat. Ya, Daud dan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 8 sampai 11. Nah, ini adalah intimidasi. Nah, sama seperti iblis itu kadang suka mengintimidasi orang-orang yang tidak dekat sama Tuhan. Nah, orang-orang yang nggak pernah baca firman Tuhan itu gampang sekali diintimidasi. Tapi orang yang suka baca firman Tuhan, diintimidasi itu susah. Karena apa? Pikirannya penuh dengan firman, gitu ya. Oke. Ayat 8, perhatikan. Ia berdiri, yaitu Goliat, dan berseru pada barisan Israel. Wah, katanya pada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Nah, bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Nah, ini ngece ini, ngenyek ya, merendahkan. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk pada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Dihina nih, barisan Israel. Berikan padaku seorang supaya kami berperang. Seorang lawan seorang. Perhatikan ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka apa? Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Perhatikan, diintimidasi, cemas dan
ketakutan. Tetapi Daud lain sudut pandang. Yuk, ayat 26. Perhatikan. Lalu berkatalah, ayat 26. Lalu berkatalah Daud pada orang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, kata Daud, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Bayangkan, Daud bilang, siapa sih orang yang tidak bersunat ini? Wah, berarti Daud itu memandang dari sudut pandang ilahi, dia bilang. Ya, siapa nih orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sementara bangsa Israel itu melihat Goliat itu sebagai sosok raksasa yang tinggi besar, gitu loh. Sosok raksasa yang begitu kuat. Tapi Daud bilang, siapa sih ini orang yang tidak bersunat ini? Loh, lain nggak? Perhatikan, bangsa Israel lihat Goliat itu sebagai masalah yang besar. Waduh, raksasa ini luar biasa. Tapi Daud lihatnya seperti gini. Oh, kalau orang Jawa ya, kan banyak orang Jawa juga di sini nih. Terus siapa tahu ini orang yang tidak bersunat ini? Oh, ngeremehin nggak Daud? Dalam tanda kutip gitu. Siapa sih? Gitu. Ya. Nah, tapi yang ngeremehin bukan karena ia dengan kekuatan sendiri, tapi karena apa? Perhatikan, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Goliat bilang barisan Israel biasa aja. Tapi Daud bilang, ini barisan daripada Allah yang hidup. Kok dihina? Padahal secara jasmani, kok sepertinya bangsa Israel itu bukan barisan Allah yang hidup. Ya, lihat Goliat itu keder, cemas, takut. Tapi kok Daud bilang, ini barisan Allah yang hidup. Apa yang Daud lihat? Daud lihat dari sudut pandang ilahi. Betul ya? Beda nggak? Ya, yuk lanjut. 1 Samuel 17, 36-37. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, kata Daud. Wah ya. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, katanya, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, kata Daud. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah Bapak Ibu, Daud ini itu sudah dilatih sama Tuhan lewat persoalan-persoalan kecil gitu loh. Daud itu hubungannya intim sama Tuhan gitu ya. Kalau di Alkitab di ayat-ayat yang lain kita baca Daud itu menggembalakan berapa? 2.000 sampai 3.000 kambing domba. Betul ya? Salah. Di Alkitab bilang apa? 2-3 ekor. Diremehkan dia mungkin sama keluarganya. Nah, tapi dengan 2-3 ekor itu Daud, aku cuma pegang 2-3 ekor. Enggak loh. Cuma dikasih 2-3 ekor, itu dia mati-matian. Wah, ada yang mau ditelan apa tuh? Telan singa, dia lari ngejar, gebuk singanya itu, direbut. Ya, ada yang berkejar beruang, direbut gitu ya. Nah, itu Tuhan melatih. Dan lihat, baik singa beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Ia akan sama, orang Filistin ia tak bersunat akan sama. Dia tahu. Karena apa? Dia sudah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan lewat persoalan-persoalan hidup. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengalami persoalan, misalkan hal-hal yang kecil itu datang sama Tuhan, ya bersyukur apapun yang terjadi karena Tuhan sedang melatih kita untuk hal-hal yang besar. Ya, oke, lanjut 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Daud apa? Kalau selama ini Tuhan sudah melepaskan aku dari berbagai hal, dia juga akan melepaskan aku di dalam hal ini. Dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu perhatikan, kalau suatu saat mengalami persoalan yang besar, barangkali Bapak Ibu sedang mengalami persoalan yang besar, ingat baik-baik di masa-masa yang lalu. Ingat baik-baik bagaimana Tuhan telah menguatkan Bapak Ibu sekalian dalam menghadapi persoalan itu. Ingat baik-baik bagaimana Tuhan telah membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang Bapak Ibu alami. Ingat baik-baik bagaimana suatu kali pada waktu itu ya, dulu misalnya saudara punya pengalaman, lalu Tuhan dengan caranya dia menggerakkan orang-orang tertentu untuk datang masuk dalam kehidupan Bapak Ibu, lalu memberikan pertolongan gitu ya. Atau Tuhan mengkondisikan suatu hal terjadi, lalu ada orang yang Tuhan kirim tanpa saudara sadari dan persoalan selesai. Pernah nggak ngalami? Itu pernah. Itu bukan kebetulan Bapak Ibu. Kalau kita hidup sampai sekarang, ingat baik-baik, Tuhan sudah meloloskan kita dari berbagai hal. Amin. Sama seperti Daud. Karena itu kalau Bapak Ibu mengalami masalah, ingat dulu aku punya masalah dan masalah itu Tuhan selamatkan saya dari situ. Maka Tuhan janji sampai ke depan pun dia juga akan menolong dan menyelamatkan.
Ya, jadi kuncinya adalah apa? Miliki sudut pandang ilahi bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Baca firman Tuhan BRF, ya. Ayat terakhir, Bilangan 14 ayat 36 sampai 38. Nah, bagaimana nasib orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri? Ayat 36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat Israel bersungut-sungut pada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati, kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi Kaleb Yosua, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ya, saudara ingin masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan, ya, tanah Kanaan itu berbicara dua hal. Satu, kok dalam kehidupan ini masuk dalam rencananya, ada yang kedua, masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan. Miliki sudut pandang ilahi, bergantung penuh pada Tuhan, ya, dengan kekuatan Tuhan sehingga kita tidak kecewa. Amin. Amin. Saya akan berdoa sebentar buat kita semuanya. Bapa, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk bersandar penuh kepadamu Tuhan. Persoalan sebesar seberat apapun, kami percaya itu tidak ada artinya karena kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau lebih besar dari kami. Kalau kami mendekat kepadamu, yang kami lihat adalah Engkau lebih besar dari persoalan itu. Kami jadi anak-anak-Mu yang luar biasa kuat oleh karena Engkau. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu ada dalam diri kami. Itu menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jika acara ini memberkati saudara, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar saudara mendapatkan informasi ketika saya membagikan video-video terbaru. Dan ingatlah selalu untuk share kepada saudara-saudari yang lain agar menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.